Tunduk kepada Nabi Sulaiman
Kemarin kita bahas bahwa Nabi Nuh bertawasul dengan Bismillah. Gara-gara apa? Nabi Nuh tuh mau bikin perahu karena Allah perintahkan nanti akan datang banjir. Kamu bikin perahu. Bikin perahunya di gunung. Orang pada ledekin lagi umatnya. Kalau perahu di gunung ntar kapan-kapan mau dibawa ke laut bagaimana nariknya? Emang tahuan nih gila nih. Gitu kata umatnya. Nah, Nabi Nuh mau bikin perahu itu kesulitan. Gimana cara bikin perahu yang gede? Kata Allah minta bantuan sama jin. Nah, ngomonglah Nabi Nuh bikin jin. Kata Allah suruh bikin ini bantuin saya bikin perahu. Mau itu kata jinnya mau. Nah, kertas mau. Mau deh, enggak gitu ya. Ntar saya upain apa rupanya roti. Nabi Nuh menjin gede kasih roti, kata jinnya ya rotinya tak pada kenyang nih mah, cuman nambahin jigong doang gitu. Orang gede pak gitu kan ya, kayak misalkan orang gede kayak kita nih kan, kita ketemu gede nih dikasih makan cuman kuaci satu kenyang mah, kasih kuaci satu kan cuman nonton-nontonin apa ya, mulut doang, nonton gigi nanti jigong doang. Gak mau jinnya, kata Allah suruh jin itu baca bismillah gitu ya. Pada saat lagi mau makan suruh baca bismillah. Suruh baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Baru sepotong kenyang gitu, sampai habis. Makanya orang kalau makan dulu kagak kenyang-kenyang pasti waktu makan awalnya kagak baca deh bismillah gitu ya. Tanya dulu ya. Itu bener ini bukan cerita bohong, bener itu. Ayatnya jin kagak habis makan roti gitu ya, dibantuin. Nah itu cerita tentang tawasul bismillah. Termasuk juga Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman baca bismillah, maka seluruh makhluk-makhluk tunduk sama dia. Bangsa jin, bangsa manusia, binatang, semuanya tunduk. Bikin istana, bikin istana gitu ya. Ditongkrongin sama Nabi Sulaiman agar berhenti jinnya. Awasin dulu sama Nabi Sulaiman lagi bikin istana. Nabi Sulaiman sampai berdiri sholat gitu ya. Katanya Nabi Sulaiman meninggal. Kalau meninggal apa? Itu tongkatnya katanya dimakan rayap jatuh dia gitu. Katanya kalau tahu meninggal mah atau dia udah nggak ada kan, kemarin ketinggal aja kan begitu. Kita rajin kerja kalau saatnya diawasin sama siapa ya? Sama mandor. Begitu mandor kagak ada, nah santai-santai lagi gitu. Robat dulu, itu ada mandor, berarti rupanya kerja lagi gitu ya. Sama tuh, baik yang di lapangan maupun yang di kantor. Begitu ada sidak, jadi lagi main game, langsung diganti gini, gitu ya. Pengalaman cerita orang-orang yang di kantor, saya nggak pernah di kantor pak, saya di lapangan terus, itu ya, di musola. Wa amarallahu azza wa jalla, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Sulaiman, yauma anzalat alaihi, ketika Bismillah ini turun kepada Nabi Sulaiman. Boleh juga kita baca yauma unzilat, ketika diturunkan, gitu ya. Ayyuna dia agar Nabi Sulaiman itu memanggil fi asbati Bani Israel, kepada suku-suku Bani Israel. Ala man ahabba minkum an yahdura amanallahi falyahdur ila Sulaiman fi mihrabi Daud. Tahuilah siapa orang yang ingin di antara kalian itu untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, falyahdur, maka hendaklah dia menghadiri ila Sulaiman, datang kepada Nabi Sulaiman fi mihrabi Daud, di dalam mihrabnya Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman itu menjadi nabi karena meneruskan dari ayahnya, itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dari lahir udah jadi putra mahkota dia. Nabi Sulaiman dari lahir udah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud enggak ya. Separuh perjalanan hidupnya baru menjadi seorang raja. Setelah mengalahkan siapa namanya? Jalut gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman lahir udah menjadi putra mahkota. Makanya nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman, sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang yang kaya, dan kemudian yang menjadikan dalil bagi Allah adalah Nabi Sulaiman yang dipanggil. Kamu orang kaya, kenapa kamu waktu dunia nggak ibadah? Karena saya sibuk ngurusin perusahaan saya
yang termiskin di dunia, siapa namanya? MJZ. Hamdan ATT. Nah, itu orang termiskin di dunia. Tak dibandingkan dengan Nabi Isa. Mana lebih miskin? Saya nggak sempat ibadah, baru-baru ibadah saya nyari makan aja susah gitu. Mau nyari makan mana kena PPKM lagi gitu ya. Saya lagi bapak gitu, kalau ditangkap kalau satpol PP, jadi nggak sempat ibadah. Saya mikirin gerobak saya jadi tangkap, saya bingung, jadi nggak sempat ibadah. Nah, dipanggil nanti gitu. Kamu nggak sempat ibadah, nah, gara-gara miskin. Mana lebih miskin kamu dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Itu Allah punya hujah, punya bukti-bukti untuk bisa mengalahkan orang-orang yang beralasan kenapa dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yuridu an yaquma khatiban. Karena sesungguhnya Nabi Sulaiman ingin naik ke atas mihrab, atas mimbar, dan kemudian menjadi pembicara, menjadi khatib. Falam yabqa mahbusun bil ibadati, maka tidaklah tersisa orang-orang yang lagi menyendiri dalam ibadah, wala sa'ihun, dan juga orang-orang yang lagi bertirakat, gitu ya. Sa'ih itu puasa dan ibadah. Hatta harwala ilahi, kemudian sehingga dia itu mereka pada menuju kepada Nabi Sulaiman. Semuanya pada datang. Nabi Sulaiman mau jumpa pers, datang semuanya, gitu ya. Naik di atas mimbar, ingin menyampaikan. Hatta ijtama'at alaihi al-ahbaru, sehingga berkumpullah atas Nabi Sulaiman al-ahbaru wal muhbadu waz-zuhadu, orang-orang yang ibadah, orang-orang para ahli zuhud, wal asbatu, dan juga para suku-suku dari Bani Israel, kulluhum, semuanya, indahu, di sisi Nabi Sulaiman. Faqama fawqa mimbari Ibrahim al-Khalili, maka kemudian Nabi Sulaiman berdiri di atas mimbarnya Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasihnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalil maknanya kekasih. Jadi itu adalah mimbar turun temurun. Tsumma tala alaihi amanata, kemudian Nabi Sulaiman membacakan amanah itu. Ketika turun pertama kali itu, bismillah kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, al-amanatu bismillahirrahmanirrahim. Ini ada turun ayat, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hadirin pada tentu. Makanya kalau ingin menemukan segala sesuatu, bismillah. Qala Nasabi, berkata Imam Nasabi rahimahullahu fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, qila, dikatakan, innal kutuba al-munazzalata, bahwa sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan, minas samai ilal ardi, dari langit ke bumi, kitab ya, yang turun dari langit ke bumi kepada para nabi dan rasul, mi'atun wa arba'atun, jumlahnya ada 104 kitab. Suhuf situna, dalam bentuk suhuf. Suhuf itu manuskrip ya, lembaran-lembaran, namanya suhuf. Kalau kita mushaf, suhuf situna ada 60 kepada Nabi Sis senama Nabi. Buat tukang mie, gimana Mas Sis, gitu lagi ya. Ada nama Nabi, namanya Nabi Sis, gitu. Tetangga kita juga sekarang Sis namanya. 60 suhuf. Wa suhufu Ibrahim 30, turun kepada Nabi Ibrahim 30 suhuf, manuskrip. Wa suhufu Musa qabla Taurati, dan suhufnya Nabi Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat, asyaratun, ada 10. 60 ditambah 30 berapa? 90 ditambah pada Nabi Musa 100 gitu ya. Kemudian yang empat, wat Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqanu, ya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Qur'an. Jadi jumlahnya 104 kitab. 100 dalam bentuk suhuf, 4 dalam bentuk kitab. 60 Allah turunkan kepada Nabi Sis,
kemudian 30 kepada Nabi Ibrahim, 10 kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum turunnya kitab Taurat. Wa ma'ani kullil kutubi, dan makna-makna tiap-tiap kitab semuanya yang Allah turunkan dari langit ke bumi, majmu'atun fil Qur'ani, telah dikumpulkan dalam Al-Qur'an. Semua kitab-kitab dari suhufnya Syekh, suhufnya Ibrahim, suhufnya Musa, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu majmu'atun fil Qur'ani, telah dikumpulkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kita yang pokok adalah sekarang baca Al-Qur'an aja udah. Dalamnya Al-Qur'an tentang isi kandungannya. Dulu ada nanya, Ustaz, kalau seandainya saya baca kitab Injil boleh nggak? Gitu kan? Mau ngapain? Buat perbandingan emang ente udah melotok Al-Qur'annya? Belum melotok, kalau buat perbandingan. Kalau Al-Qur'an udah melotok dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, bacanya udah benar, kandungannya udah tahu, tafsirannya sudah paham, buat perbandingan boleh-boleh aja. Ya ini belum ngapa-ngapain udah baca kitab Injil, buang-buang waktu, kagak pukul laku, orang Betawi. Al-Qur'an aja dulu gitu, nggak usah pakai kitab yang lainnya. Katanya biar tambah wawasan. Al-Qur'an emang kurang apa? Oh, Injil yang aslinya, Zabur yang aslinya, Taurat yang aslinya, majmu'atun fil Qur'ani, telah dikumpulkan dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani, dan makna-makna Al-Qur'an, majmu'atun fil Fatihati, dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang, cuman 7 ayat, termasuk di dalamnya Bismillah, gitu ya. Bismillah adalah ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah, tidak di dalam surat-surat yang lain. Ada surat Al-Baqarah di awalnya ada Bismillah, nggak masuk ayat, gitu. Surat An-Nisa di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak masuk ayat. Tapi di Fatihah awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Di dalam sholat wajib salah satu rukunnya adalah membaca Fatihah, qiraatul Fatihati. Makanya wajib membaca Bismillah. Itu kalau kita semua yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imamnya nggak baca Bismillah, bukan nggak baca cuman pelan, gitu. Kalau kita sebagai seorang makmum, kemudian kita sholat di Masjidil Haram, dan kemudian kita meyakini kalau imam itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sholat kita tidak sah mengikut kepada imam yang kita anggap tidak membaca Bismillah, karena Bismillah ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Ingat, oleh karena itu pada saat kita tidak mendengar imam membaca Bismillah ketika kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, atau yang sekarang di kampung-kampung kita banyak yang ikut-ikutan, gitu ya, yang banyak yang ikutan. Imam Sudais tahun 2014, tanggalnya saya lupa, ketika menjadi imam Jumat di sholat Jumat Istiqlal, Imam Sudais 2014, tahun 2014, tanggal 14 November 2014 menjadi imam di Masjid Istiqlal untuk sholat Jumat. Allahu Akbar, kan gitu suaranya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jelas banget Bismillah. Saya pergi haji tahun 2014 juga. Begitu udah mau terakhir kita mau berangkat ke Madinah, karena saya ke Mekah dulu. Itu yang menjadi imam terakhir adalah Imam Sudais. Saya dapat Imam Sudais. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak baca aja Bismillah, bukan enggak baca, dipelanin. Karena di kampungnya. Begitu dia datang ke Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, kalau Bismillah itu termasuk sunnah untuk dijaharkan. Entar kalau Selasa ada tuh ya pembahasannya Ustaz Tamrin. Bismillah termasuk sunnah untuk dijaharkan. Jadi Fatihah semua kan kalau sembahyang jahar hukumnya sunnah dijaharkan, bukan wajib dijaharkan. Maghrib sunnah dijaharkan, kalau seandainya sembahyang maghrib pelan aja. Allah sendiri
sendirian di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sah bayangkan, cuma kurang utama gitu ya. Kenapa? Karena dia membacanya sir, tidak jahar, harusnya tetap dijaharkan walaupun sembahyang sendiri di rumah. Malu, habis udah jam 6:30 lewat baru pulang kantor, ya nggak apa-apa, nggak apa mikirin orang, ibadah aja, peduli amat sama orang lain. Yang penting membayar udah segini, iya baru pulang, mau apa? Ciri aja lo, gitu jawabnya. Itu ya, baru pulang pak, gitu, macet jalanan, mau tahu aja urusan orang lo, gitu ya. Semprot lagi sekalian, gitu, ngapain kita takut? Karena kita bener, gitu. Kecuali kita asik nonton bola, wow, gitu ya. Pas udah maghrib, lewat udah 6:30, lewat, tinggal jam 7 kurang, dikit lagi mau selesai jam bayang dah, baru salah, gitu. Nah, pulang kerja kita, pulang macet di jalanan susah apa ngapain, ya udah. Selain Fatihah, kenapa? Sah, nggak baca Bismillah sah, gitu ya. Cuma meninggalkan surah karena Bismillah di dalam surah itu hukumnya sunnah, nah wajib. Tapi dalam Fatihah hukumnya wajib. 3 rakaat sholat maghrib 3-3-nya wajib baca Fatihah. 4 rakaat dalam sholat isya 4-4-nya wajib baca Fatihah, baca Bismillah. Sholat subuh 2 rakaat 2-2-nya wajib baca Bismillah, gitu ya. Cuman nanti kalau sholat yang jahar sunnah untuk dijaharkan, mananya jahar dikeraskan. Sholat yang sir, yang pelan, zuhur dan asar, sunnah untuk dipelankan, disirkan, gitu ya. Tapi baca tetap baca. Imam Sudais baca sholat Jumat di Masjid Istiqlal 2014, cari YouTube-nya ya. Imam Sudais sholat Jumat di Istiqlal, ada YouTube-nya, gitu ya. Selagi nyari-nyari ikan, ada Imam Sudais sekalian kalian gitu ya. Bukan sengaja jadi Imam Sudais, kebetulan aja tuh gitu. Ini ya, lumayan nih gitu ya. Buat bukti namanya. Keras banget Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gak ada pinter dia mah gitu ya. Kalau saya niruin susah gitu ya. Mau kalau takdirin suaranya jangan jelek Pak, orang bagus pales gitu. Jelek pun jangan jelek, ada bahasa yang enakan dikit. Suaranya memang pales gitu ya. Jadi terkumpulkan mana-mana Al-Quran wa ma'anil Qur'ani, dan mana-mana Al-Quran majmu'ah itu dikumpulkan fil Fatihah, di dalam Fatihah. Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, itu sampainya di situ ya. Wa ma'anil Fatihah, dan makna-makna Fatihah majmu'atun fil basmalah, dikumpulkan maknanya semua Fatihah di dalam Bismillah. Wa ma'anil basmalati, dan makna-makna yang terkandung dalam Bismillah majmu'atun fi ba'iha, dikumpulkan pada huruf ba-nya. Wa ma'naha, dan sehingga kemudian maknanya bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Apa maknanya ba itu tadi? Bi, dengan sebab Allah lah, kana ma kana, yang telah terjadi. Wa bi yakunu ma yakunu, dengan sebab Allah lah, yang akan terjadi. Yang akan terjadi apa? Oh, itu udah karena Allah. Yang telah terjadi apa? Karena Allah. Aduh, saya begini nanti. Ya udah, memang Allah kehendaknya kayak begitu takdirnya. 2020 bulan Maret akan sebar corona, emang udah begitu takdirnya. Gitu. Bikana makana wa bi yakunu ma yakunu. Semuanya ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada bacaan bismillah. Jadi bagi orang yang beriman, maka tidak perlu dia itu menyesali takdir. Dia tinggal menerima saja. Oh, saya begini ya, dan udah takdirnya begitu ya. Sesekali kecewa mungkin ada, karena sebagai manusia. Kalau nurutin kecewa, banyak kecewa kita gitu ya. Tapi mau bilang apa? Kalau kita kecewa, ujung-ujungnya yang kita kecewain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecewa sama Allah, nanti Allah murka sama kita. Gitu. Ya udah, terima aja, sabar. Kita kan maunya kan yang sempurna buat kita.
yang perfect buat kita itu ya. Wah, kita maunya ini lahir sebagai orang yang ganteng, lahir sebagai orang yang sehat. Nah, kita ngajak itu, ini gue pesik banget nih. Emang udah Allah takdirin gitu, mau katanya apa? Gue hitam banget ini. Wah, akhirnya pakai pemutih supaya biar kelihatan apa? Glowing ya? Hah? Dia glow gitu ya. Aduh, masya Allah ya. Nah, udah zaman air kan biar glow, ngapain glowing gitu ya. Udah terima apa adanya. Nah, yang penting badan sehat ya. Gitu, ya. Itu aja udah kita. Jadi itu yang harus menjadi fondasi dasar kita. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Yang telah terjadi karena Allah. Yang akan terjadi juga nanti terjadinya karena Allah. Apa yang akan terjadi besok, seminggu, sebulan, setahun, 20 tahun yang akan datang, itu emang sudah bagian skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal jalanin aja gitu ya. Jangan dimatiin nonton ini mati gitu ya. Oh, ada yang nanti dihidupin, ada yang baru lahir, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita pengen punya anak laki, dapatnya perempuan. Pengen anak perempuan, dapatnya laki. Gitu ya. Emang kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala semuanya gitu. Kalau misalnya kita bisa merancang, boleh aja bikin satu planning. Al-insan bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia hanya bisa berencana, tapi pada hakikatnya Allah yang menentukan. Gitu ya. Boleh berencana, silakan, ikhtiar namanya. Ketika usaha yang kita lakukan kemudian tidak tercapai, tidak perlu kecewa. Emang udah takdir dari Allah, itu aja udah ya. Zada ba'duhum, dan menambahkan sebagian ulama, wa ma'anil ba'i, dan makna dari huruf ba-nya itu fi nuqtatiha, terdapat pada titiknya. Ai fi dzalika isyaratun ilal wahdati, pada titik itu mengisyaratkan kepada yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada ini disebabkan cuman karena satu, yaitu karena Allah. Udah gitu ya. Kan semuanya tadi belum ada. Pada zaman azali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Allah Subhanahu wa taala ciptakan baru semuanya. Gitu ya. Bagus kita masih ada. Udah ada protes lagi, bagus lu ciptain gitu ya. Kasih makan enak, makan sate, makan durian gitu ya. Bisa protes-protes aja. Semua yang kita rasakan, yang kita nikmati, emang punya siapa? Punya siapa coba? Bumi, emang kita ngerasain pernah bikin gitu pabrik, bikin tanah 100 meter, saya mau taruh gitu kan di sini. Kan nggak pernah kita. Ujung-ujung, tiba-tiba kita ada di sini gitu, di kampung sawah. Bukan punya kita. Wahya adamut ta'addudi, maknanya titik tadi adamut ta'addudi, menghilangkan yang berbilang, menghilangkan segala semua yang ada. Enggak ada yang lain, cuman Allah. La haula wala quwata illa la ilaha illallah, itu maksudnya. La ilaha illallah. Udah enggak ada yang lain, cuman Allah doang satu gitu. Oleh karena itu bisa hilang nanti semuanya, bisa binasa. Makanya tuh sifat 20 wujud kita bako harus benar-benar, bukan hanya kita hafal, tapi kemudian harus benar-benar teraplikasi dalam diri kita sebagai satu etikot, satu keyakinan. Oh iya, nanti bakal binasa kok. Kalau saya sekarang tetangga kita, kalau saya sekarang adalah saudara kita, kalau saya orang lain sekarang yang meninggal, suatu saat tinggal nunggu giliran kita doang. Begitu. Karena apa? Nggak ada yang kekal. La ilaha illallah. Bahwa al-wahidu, itu dialah yang esa, alladzi la nazira lahu, yang tidak ada bandingannya. Enggak ada pembandingnya Allah, cukup cuma dia doang. Wa adadu hurufil basmalati ar-rasmiyati, dan bilangan huruf-huruf di dalam bismillahirrahmanirrahim yang tertulis, rasmiyah yang tertulis, tis'ata asyara harfan, ada 19 huruf. Belum pernah hitungnya. Tadi sampai di rumah tadi itu buka Quran. Bismillah, berapa hurufnya? Dari ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim,
Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Nah, pas 19. Wah, ya kebayang lah tulisan bismillah gitu ya. Kali Ustaz agak kebayang tulisan bismillah gitu ya. Kebayang walaupun kita kadang lihat cara tulisnya kebayang. Kalau tulis bismillah belum bisa jangan pakai Ustaz. Tulis bismillah, mau kagak bisa nih, jangan Ustaz itu mau. Ustaz kagak bisa tulis bismillahirrahmanirrahim kagak kebayang. Terus lu nyontek begini. Ya, gitu kan lekali dah gitu. Wa'adadu khazanatin nar, dan bilangan penjaga api neraka, malaikat penjaga api neraka, tis'ata asyara khazinan, ada 19 penjaganya, itu ya. Penjaga neraka yang jaga 19 juga, 19 malaikat. Kalau kita rajin baca bismillah, artinya kita udah jadi friend tuh 19 malaikat, teman. Oh iya teman. Nah, kalau teman tapi kagak diseksa gitu ya. Kayak film Tarzan, ada ayam teman nggak dimakan gitu ya. Kemudian ada daging sapi ini teman nggak dimakan, ada ikan teman nggak dimakan gitu ya. Tarzan Benyamin, Tarzan masa itu ada teman nggak dimakan. Nah begitu sambal musuh, ya udah makan sambal doang dia jadinya. Tuh baca bismillah gitu fungsinya. Kalau kita sering baca bismillah, artinya kita berteman tuh ya dengan 19 malaikat penjaga api neraka yang bakal nanti menyelamatkan kita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, alaiha tis'ata asyara. Atasnya itu ada 19. Qala Ibnu Mas'ud, berkata nih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kecil ya. Abdullah bin Mas'ud orang yang kecil ya. Sudah gitu kan. Ente punya kaki betis kayak kayu arok gitu. Kayu arok itu kayu yang dipakai buat siwak. Buat siwak ente betis kecil banget gitu ya. Oh Nabi marah dengar gitu ya. Kaki ini nanti nih yang akan bercahaya di surga gitu kata Nabi. Sahabat biasa Pak, dulu sahabat ada juga yang main ledek-ledekan gitu ya. Kalau serius-serius amat, kalau sahabat Nabi serius-serius amat dia kagak, yang ledek-ledekan mah ada, yang bercanda ada. Ada orang buta pengen kencing gimana gitu kan, ini tuntut sama sahabat yang lain. Jadi kencing ini depan muka sahabat yang lain. Malam-malam ada lampu, kencing aja buset, buka apa dikencingin gitu ya. Yang konyol mah konyol, nggak ada sahabat itu ya. Wah, makannya tempat makanan yang jualan makanan, makan. Saya bayar, Nabi yang bayar, tinggal kabur sama dia gitu. Sahabat ada juga yang kayak gitu ya. Itu sahabat serius-serius amat kali kan biasa, ada juga yang bercanda. Sedih Ali makan korma gitu ya. Lebih makan biji taruh depan Nabi. Makan itu taruh depan Nabi gitu. Jadi seolah-olah ketika makan korma dia nggak ada ya. Nggak ada bijinya, karena nggak ada bijinya berarti dia kagak makan gitu ya. Oh, ada dia bilang, wah luar biasa Nabi doyan banget sama korma, kata itu. Buktinya bijinya lebih banyak, hebat dia nih gitu ya. Kata dia yang hebat Ali, dia makan korma sama biji-bijinya gitu. Yang hebat Ali itu dia makan korma gitu kan sama biji-bijinya, apa nggak ada tuh bijinya gitu. Kata Ibnu Mas'ud, "Faman arada ayyun jiyahullahu ta'ala." Siapa orang yang ingin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia minas zabaniyati, daripada malaikat zabaniyah, malaikat penyiksa di api neraka, falyaqulha, maka baca tuh bismillah. Ngapain aja? Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain aja dah? Bismillah. Kalau itu menjadi kelaziman kita, maka kata Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi dia dari malaikat-malaikat penyiksa. Makanya sekarang udah jadi kenalan dia gitu. Betul loh, friend, kita friend tos gitu ya. Gak jadi gitu. Kenapa? Friend gitu ya. Liyaj'alallahu bi kulli harfin junnatan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi tiap-tiap satu hurufnya itu adalah sebagai junnah, maknanya perisai. Dibaca junnah. Kalau dibaca jannah artinya surga. Kalau dibaca jinnah itu artinya bangsa jin. Tulisannya sama, jim nun ta marbutoh.
dibaca junnah bagi perisai, dibaca jannah surga, minal jinnati wan nas. Kalau jinnah bacanya bangsa jin. Ai wiqayatan min kulli wahidin minhum, akan menjadi penjaga dari tiap-tiap satu di antara malaikat itu. Fabiha quwwatuhum wa biha istazallu, maka dengan bismillah itulah kekuatan mereka, dan juga dengan bismillah itulah mereka mohon perlindungan. Jadi hadirin, untuk mendapatkan perlindungan, ya kita kalau baca Quran satu hari satu juz mungkin agak keberatan gitu. Nah, kalau seandainya qiyamul lail malam-malam 100 rakaat, apalagi 200 rakaat kayak jenis-jenis sahabat, apalagi dari Isya gitu kan ya, pakai wudu yang sama sampai subuh tuh kalau batal wudunya gitu kan ya. Mungkin bukan kelas kita gitu. Kalau puasa gitu kan ya, sering-sering juga mungkin bukan kelas kita. Sedekah banyak-banyak masih mikir gitu kan ya. Minimal nih yang paling gampang apain? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, mau makan, mau apa, pakai baju gitu, mau tidur, jangan ketinggalan itu ya. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq, berkata Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim rawdatun min riyadil jannah. Bismillah itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Likulli harfin minha, tiap-tiap huruf dari bismillah itu tadi tafsirun ala hiddatihi, itu sebagai satu tafsiran untuk batasan-batasan surga. Gitu ya. Satu huruf dengan huruf yang lainnya itu adalah sebagai batasannya. Nah, jadi lazimkan Bismillahirrahmanirrahim. Warawat Tabarani. Sekarang ada satu riwayat daripada Imam Tabarani, annahu, bahwasanya la yadkhulu ahadun al-jannah, tidaklah masuk oleh seseorang akan surga. Seseorang gak bakalan bisa masuk surga illa bi jawazi bismillahirrahmanirrahim, kecuali dengan SIM bismillahirrahmanirrahim. Jawaz itu paspor, jawaz sabar paspor gitu ya. Kalau kita mau keluar negeri, enak jawaz sabar gitu ya. Tanya tentang sama bagian imigrasi ya. Kita belajar jawaz sabar ya, jawaz sabar gitu ya. Paspornya mana ya? Tunjukin. Nah, kita nggak bakal bisa masuk dalam surga, tidaklah seseorang itu masuk dalam surga illa bijawazi bismillahirrahmanirrahim, kecuali kita punya SIM-nya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ada kitabun minallah, ada tulisan, ada apa namanya SK-nya. Orang masuk surga pakai SK Pak, barang aja. Mau naik pangkat pakai SK gitu. Jadi anggota PNS juga harus pakai SK gitu, diangkat dulu. Jadi pakai SK, mau surga nggak pakai SK mana Pak? Aja pakai SK juga. Nah, SK-nya nanti yang terbitkan Allah Subhanahu wa taala. Tulisan ada kitabun minallahi taala li fulan bin fulan. Ini adalah tulisan SIM untuk bulan bin bulan. Bapak Haji Siman ini ya, Murjal bin Najmuddin ini gitu ya. Ada namanya. Kayak apa namanya yang udah divaksin. Vaksin ada tulisannya itu. Atas nama ini vaksin gitu. Makanya kalau saat kita mau lewat naik kereta, mana surat vaksinnya? Nah, kita mau lewat sekarang harus pakai surat vaksin Pak. Dari Jakarta mau ke Surabaya, ada surat vaksinnya ada nggak? Nggak ada, kalau sana minta dulu gitu ya. Lagi mau ke Solo, nggak ada, susah kita mau ke Surabaya. Lagi PPKM Jawa Bali, ada koordinator Bali gitu Pak. Adkhiluhu jannatan 'aliyatan. Adkhiluhu, masukkanlah oleh kalian wahai para malaikat akan orang itu. Masukkan ke dia hai malaikat. Gitu. Mana? Jannatan, ke dalam surga. 'aliyatan, yang tinggi. Kutubuha daniyah, yang buah-buahannya itu pada nyengser. Daniyah mananya dekat. Nyengser. Kita nggak perlu pakai galah disengket buat ngambilnya. Wah, durian diikut biar kalau jatuh ntar kenapa? Agak pecah. Nggak perlu. Kutubuha daniyah, kulu wasrabu
harus begitu Pak. Harus ada stimulus namanya, harus ada rangsangan. Kita mau ibadah ini. Karena kelas kita kelas awam. Kelas kita kelas awam. Yang ibadah itu harus pakai rangsangan, disuntik dengan rangsangan, baru kemudian ada semangat ibadah. Harus ditampilkan fadilah-fadilahnya, keutamaan ketika kita beribadah, mengamalkan satu amalan. Oh, saya baca bismillah. Oh iya, saya baca bismillah supaya nanti terhindar daripada api neraka, supaya nanti saya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Itu kelas kita memang. Ada kelas-kelas muqarrabin yang memang dia tidak butuh itu lagi. Kenikmatan kelas surga nggak perlu sama dia, buat apaan gitu ya. Itu kelas ciri, nggak apa-apa dia bilang begitu. Tapi kita nanti, kelas kita manfaatkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala juga janjikan kok gitu ya. Wa hurun 'ain kamsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan gitu. Ada bidadari yang cantik-cantik. Lu'lu' kayak lu'lu' gitu ya. Kemudian jenis apa namanya? Mutiara halus susah dan banyak. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini masih steril banget bidadari, belum pernah dicolek-colek baik oleh bangsa manusia maupun oleh bangsa jin. Gitu ya. Murni masih benar. Jadi disuruh kulu washrabu apa? Kutubuha daniyah. Gara-gara baca bismillah. Warwa dan juga meriwayatkan annahu idza dakhala ahlul jannati al jannata. Maksudnya apabila masuk oleh penghuni surga akan surga, yaquluna, mereka para penghuni surga yang masuk akan bilang bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Itu ucapan penghuni surga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana, yang benar, wa'dahu, janjinya kepada kami, wa awrathana al-ardha, dan Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi kepada kita. Bumi kita sudah tempatin. Enggak ada orang tinggal di bumi kemudian malah enggak boleh kejam bumi. Kamu tinggal di sini di dunia, enggak boleh kejam bumi. Kamu harus nangkut di atas pohon. Enggak ada. Boleh kita turun di bumi. Emang bumi punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya ada tempat-tempat umum yang itu memang bisa kita lalui. Ada kemudian sedikit penguasaan. Nah, kalau dikuasain itu kudu kita minta izin gitu ya. Natabawwa'u minal jannati, dan kemudian memberikan kita untuk menempati daripada surga haitsu nasya, di mana saja kita mau. Oh, surga yang ini kita semua gitu ya. Fa ni'ma ajrul 'amilin, maka itu adalah nikmat yang baik, nikmat yang paling bagus bagi orang-orang yang telah beramal. Wa idza dakhala ahlun nari, dan apabila telah masuk oleh penghuni neraka, an-nar, akan neraka, yaquluna, mereka juga berkata bismillahirrahmanirrahim. Penghuni neraka masuk baca bismillah juga dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma zalamna rabbuna walakin zalamana. Wa ma zalamna rabbuna, dan tidaklah Tuhan kami itu telah berbuat zalim kepada kami. Bukan Allah yang telah menzalimi kita, walakin zalamana, akan tetapi kami yang telah walakin zalamana anfusana, akan tetapi kami yang telah menzalimi diri kami sendiri, bukan Allah. Makanya kalau seandainya ada hambanya yang kemudian disiksa, itu nggak bisa kita bilang Allah nggak adil, nggak boleh. Kita punya etika, punya keyakinan bahwa segala sesuatu tadi katanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Oh, berarti kalau ada seorang pencuri, dia mencuri, berarti kehendak Allah. Hakikatnya iya, secara hakikat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia tadi untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kemudian manusia itu juga diberikan masa ikhtiar untuk memilih apakah dia ingin mencuri ataukah tidak mencuri.
Ketika dia memilih mencuri, maka dia menentukan pilihannya sendiri. Itu yang disebut dengan zalamna anfusana. Kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Gitu ya. Sehingga paham-paham Jabariyah mengatakan kita nggak perlu ibadah. Dan kalau seandainya nanti kita di akhirat, Allah Subhanahu wa taala nggak berhak untuk menyiksa kita. Alasannya apa? Ini semuanya kan Allah yang menciptakan. Gitu ya. Allah yang menciptakan, termasuk juga seseorang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendaknya dia. Siapa bilang? Secara hakikat yang tidak kita ketahui betul, tetapi secara syariat kita punya pilihan, punya ikhtiar. Kenapa itu yang kita pilih? Gitu ya. Pilih yang baik-baik, bukan pilih yang buruk-buruk, sehingga nanti masuk dalam kategori zalamna anfusana. Makanya dalam ayat Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami. Itu doa yang kita baca, bagus, bentuk pengakuan. Kalau seandainya kita ini adalah hamba yang berbuat zalim kepada diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan berlaku adil. Toh kalau seandainya disiksa juga masih adil. Seandainya disiksa masih adil. Kenapa gitu kan? Karena semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya punyanya dia mau apain juga. Kayak kita Pak, saya punya HP. Itu boleh saya pakai, boleh saya jual, orang apa ke saya. Boleh saya kasih pada teman, boleh saya banting, boleh saya buang ke laut. Orang apa saya. Orang lain udah diomelin, nggak ada orang yang diomelin. Kenapa? Itu hak prerogatif saya, kepunyaan saya. Sekarang semuanya di dunia dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah, apa-apa yang ada di langit dan juga apa-apa yang di bumi termasuk diri kita. Mau diapain aja terserah dia, gitu. Mau diapain aja terserah dia. Sekarang nih lagi dibikin kondisi pandemi, ini apa? Terserahnya Allah. Cuman kita disuruh sebagai hambanya sabar, ikhtiar, cari usaha. Itu udah batas kemampuan kita. Nggak ada yang lainnya. Kita disuruh bersih-bersih, cuci tangan, jaga-jaga, udah gitu aja. Ya. Jangan lebih daripada itu. Jadi hadirin, bukan kata penghuni neraka, bukan Allah telah berbuat zalim kepada kami, bukan. Tapi kami sendirilah. Itu pengakuan orang-orang yang nanti dalam neraka. Kami ini yang telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Besok kita ceritakan tentang asal usul Bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina wa ahli wa wa dzakar rabbi wa fiqna wa wafiqhum lima tarḍi qawlan wa fi'lan karaman wa bi kulli halalan da'ima wa akhdat ya ulama nahda bil khairi wa kun bashar. Rabbana aghfir lana kull syukur wa وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب النصارى البرر ومهدنا بهداه وجعلنا ممن يسار في رضاه ولا